Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan eh, membahas tentang pergeseran paradigma administrasi negara dalam teori organisasi. Eh, Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat ya, dan semoga kita selalu sehat karena kesehatan itu adalah hal yang paling utama ya untuk kita bisa menjalankan berbagai aktivitas. Nah, di dalam pergeseran paradigma administrasi negara ini tentunya ada 5 hal yang akan kita bahas ya, tentang OPA ya, atau Old Public Administration, kemudian tentang New Public Administration, New Public Management, ya, New Public Service, dan juga Good Governance. Kita akan lihat satu persatu. Kita lihat dulu dari OPA atau Old Public Administration ya, dari Den Haag and Den Haag tahun 2003. Ketika kita membahas tentang OPA ini, tentunya OPA pertama kali dikemukakan ya, maksud saya oleh seorang presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bahwa bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis gitu ya pernyataannya. Maka dari itu muncul konsep OPA yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Kemudian administrasi publik klasik dimulai ketika awal kelahiran dari administrasi publik itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Teguh Kurniawan ya, bahwa pergeseran paradigma administrasi publik itu dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. Nah, pada masa perkembangan awal ya, administrasi publik pada masa perkembangan awal administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik dengan berbagai macam aturan yang mengikat, struktur organisasi yang hierarkis yang tentunya kurang memungkinkan adanya koordinasi dengan berbagai fungsi ya, yang sangat sentralistik. Dan betapa besarnya di sini dominasi pemerintah dalam berbagai hal ya, termasuk dalam pemberian pelayanan publik. Nah, besarnya intervensi pemerintah ini tentunya ya pada semua segmen kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan pemerintah sebagai penguasa tunggal ya, di mana peraturan atau kebijakan yang dibuat ini dimungkinkan untuk diambil alih secara penuh oleh pemerintah. Nah, ini dilakukan tanpa melibatkan aktor lainnya, seperti perwakilan dari sektor bisnis, khususnya partisipasi masyarakat. Nah, hal ini menimbulkan dampak besar tentunya terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, untuk membiayai organisasi pemerintah dengan formasi birokrasinya yang cenderung gemuk gitu ya, dengan berbagai macam fungsi yang terlalu boros dan juga tidak memiliki tupoksi yang jelas. Nah, terlebih lagi dengan masyarakat yang dihadapkan pada rantai meja-meja pelayanan yang berbelit ya, dan semakin menjauhnya hubungan masyarakat dengan pemerintah. Nah, seakan-akan terjadi pembatasan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini tentunya akan membuat pemerintah sulit untuk ditempuh oleh masyarakat gitu ya. Tentu saja ini memberatkan masyarakat sebagai pembayar pajak. Lebih banyak keluar untuk gaji pegawai ya, dan pembiayaan pemerintah lainnya, namun sedikit untuk layanan terhadap publik. Nah, kalau kita lihat dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, fokus utamanya di sini adalah menyediakan pelayanan publik ya. Kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi. Nah, administrator publik memainkan peranan di sini yang terbatas dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Sehingga pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator tentunya yang bertanggung jawab kepada pejabat publik. Nah, administrator
publik ini bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat publik ya. Jadi di saat berlakunya Public Administration atau OPA ini, peran daripada pemerintah begitu besar ya, begitu besar by government ya. Kemudian di dalam OPA ini tentunya kita bisa melihat beberapa karakteristik yang ada ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, ini karakter utama ada 6 ya dari Denhat. Fokus utama adalah menyediakan pelayanan publik melalui apa ya? Itu melalui organisasi atau badan resmi pemerintah gitu ya. Kemudian kebijakan publik administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi ya. Kebijakan yang berfokus pada satu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik gitu. Kemudian yang ketiga ya, kalau kita lihat yang ketiga adalah tentang administrator publik ya, yang memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan pemerintah. Ya, kemudian yang keempat adalah kalau kita lihat pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik. Ya. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik. Nah, kalau administrator yang bertanggung jawab, pelayanan publik ini diselenggarakan oleh administrator. Nah, administrator ini harus bertanggung jawab kepada pejabat publik. Ya. Artinya administrator ini adalah di ranah, di lingkaran, ya, lingkungan pemerintahan gitu ya. Kemudian yang kelima, administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat publik. Ya. Itu seperti yang hampir mirip dengan yang kelima. Kemudian yang keenam, kita lihat program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. Ya. Dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa pimpinan organisasi pemerintah di sini adalah penguasa tunggal gitu. Intervensinya sangat luar biasa gitu ya, sehingga APBN itu habis dibuat untuk organisasi yang gemuk gitu ya, karena begitu besarnya struktur yang ada sedangkan fungsinya hanya sedikit gitu. Nah, dari program-program ini tentunya yang saya bilang tadi, kemudian yang selanjutnya adalah nilai pokoknya adalah efisiensi dan rasionalitas. Ya, yang ketujuh, nilai pokoknya adalah efisiensi dan rasionalitas. Sedangkan yang kedelapan sifatnya tertutup, ya, sehingga melibatkan warga negara, keterlibatan warga negara itu dibatasi ya, karena sifatnya tertutup. Ya, intervensi pemerintah itu lebih besar. Nah, peranan administrator melaksanakan prinsip-prinsip planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Jadi administrator ini berperan ya untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengorganisasian, perencanaan, ya, staffing, kemudian directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Itu karakter-karakter utama di dalam OPA ya, dalam Public Administration kalau kita lihat. Kemudian dalam administrasi publik yang klasik ya, yang disebut juga dengan OPA, ini memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik yang ada di Indonesia ya, di mana sistem birokrasi di Indonesia pada saat itu ya masih cenderung sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Karena apa? Proses birokrasi itu yang lama, kaku gitu ya, hierarkis, top down sifatnya. Contohnya misalnya sistem desentralistik di Indonesia ya. Pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan eksekutif gitu ya. Eksklusif sifatnya di sini.
yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah pada saat itu. Nah, dalam administrasi publik klasik ini lebih memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas seperti yang saya katakan tadi. Sehingga melupakan sisi humanisnya ya dan internal organisasinya. Karena sifatnya adalah efisiensi dan rasionalitas, maka sisi-sisi humanitiesnya ya, sisi-sisi kemanusiaannya itu eh, dihilangkan gitu ya. Terlupakan, terabaikan. Yang penting efisien gitu, yang penting rasional. Nah, sisi-sisi kalau efisien itu kan menggunakan berdaya guna ya, artinya efisiensi itu kan berdaya guna ya, dengan sesuatu yang bahan pokok yang ada, bagaimana bisa mendaya gunakan untuk mencapai sesuatu itu yang efisien gitu ya. Itu yang menjadi problematika di dalam OPA gitu ya, dalam Old Public Administration ya. Itu kalau kita lihat. Kemudian kalau kita lihat, kita flashback gitu ya, bahwa administrasi negara ini kan kerjasama dalam organisasi publik ya, di dalam melayani publik. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Nah, di Indonesia ini cenderung kegiatan-kegiatan kerjasama ini dalam organisasi publik ya tentunya kalau untuk mensejahterakan seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti di awal perkuliahan saat itu yang Bu Diana sampaikan. Nah, pada saat berlakunya OPA, administrasi negara itu disamakan dengan semua yang berkaitan dengan negara selalu efektif gitu ya, efisien dan ekonomis, sehingga strukturnya ketat ya. Sehingga di sini birokrasinya itu ala Weber gitu ya, keketatan, kemudian terlalu kekakuan gitu. Itu pada saat itu demikian ya, pada saat itu demikian. Nah, kalau kita lihat di dalam OPA ini terdapat kekurangan ya. Seringkali negara tidak peka terhadap keinginan masyarakat karena intervensi daripada pemerintah ini sangat kuat. Kemudian pemerintah bersifat impersonal, hierarkis deh. Hierarkis itu terlalu berjenjang gitu ya. Dan standar operasional yang kaku. Itu kalau kita lihat di dalam sistem OPA ini. Saya tinggalkan di sini karena nanti ini baru saya jelaskan ketika kita sudah membahas tentang ini. Kita lihat dulu ya. Yang kedua, New Public Management atau NPM. Nah, NPM ini berusaha untuk memperbaiki kinerja organisasi sektor publik ya, dengan menggunakan metode yang biasa digunakan oleh sektor privat ya, dan melalui mekanisme pasar. Ini kondisi seperti ini adalah kondisi ingin memperbaiki kinerja daripada organisasi sektor publik. Arahnya di sini kalau kita lihat di dalam NPM gitu ya, sudah lebih demokratis ya, responsif ya, dan juga peka dan adil. Lebih mengutamakan proses daripada tujuannya gitu ya, sehingga tujuan tidak tercapai gitu. Kemudian kalau di dalam NPM ini tentunya pendekatannya lebih ke arah bisnis ya. Kemudian state ini berubah menjadi publik gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam NPM ya, ini merupakan suatu paradigma baru di tahun 1990-an, dikemukakan oleh Christopher Hood ya. Biasanya NPM ini dikawankan gitu ya, temennya itu adalah OPA gitu ya. Kemudian konsep NPM ini sebetulnya munculnya sudah tahun 80-an ya, digunakan untuk melukiskan sektor publik di Inggris ya, dan Selandia Baru pada saat itu. Di mana pada sistem ini menekankan adanya kontrol ya atas output kebijakan
pemerintah desentralisasi otoritas manajemen ya, pengenalan pada dasar mekanisme ya, kemudian pasar serta layanan yang berorientasi kepada customer. Kalau tadi di OPA itu titik tekannya kepada by government ya, di NPM ini titik tekannya kepada by customer. Ya, harus diingat-ingat kalau OPA itu fokusnya kepada by government, kalau yang NPM ini fokusnya kepada by customer gitu ya. Nah, asal NPM ini berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Ya, fokus dari NPM ini adalah sebuah gerakan yang mengadopsi keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik ya, untuk diimplementasikan di dalam pengadministrasiannya. Artinya dia mengadopsi metode-metode yang biasa digunakan oleh sektor privat ya, melalui mekanisme pasar yang ada. Nah, bagaimana prinsip-prinsip daripada NPM? Ya, prinsip-prinsip daripada NPM. Prinsip NPM ini adalah penekanan pada keahlian manajemen profesional. Ya, tentunya dalam mengendalikan organisasi. Kemudian adanya standar yang tegas, terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, ya, target dan juga indikator-indikator keberhasilan gitu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output, ya. Kemudian peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik. Ingat tadi di saat OPA ya, sangat tersentralistik, ya, di mana pemerintah masih memegang kendali ya. Kemudian pengenalan masa kompetisi yang lebih besar ya dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar yang tinggi tentunya. Kemudian penekanan pada praktek-praktek manajemen yang bergaya perusahaan swasta gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah penekanan pada pemangkasan ya, efisiensi dan juga melakukan lebih banyak sumber daya. Artinya di sini sumber daya yang ada itu sedikit gitu ya, karena ingin lebih mengefisienkan segala sumber yang ada. Nah, bagaimana karakteristiknya? Kalau kita lihat dari karakteristiknya dari NPM ini adalah pelaksanaan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada para manajer profesional. Tuh, kalau tadi kan di OPA ini pemegang kendalinya itu adalah pemerintah gitu ya. Kemudian di kinerja ini juga diukur dengan standar dan kinerja ukuran yang jelas ya. Karena di sini by customer gitu ya. Orientasinya adalah kepada pelanggan. Kemudian lebih ditekankan pada pengawasan dan penilaian hasil keluarannya gitu. Outputnya apa sih gitu ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah pembagian tugas ke dalam unit-unit yang ada di bawahnya. Artinya terdesentralisasi. Kalau tadi OPA kan sifatnya masih tersentralisasi. Jadi ada pembagian tugas ke dalam unit-unit yang lebih kecil gitu ya. Di bawahnya apa gitu. Kemudian dikembangkan semangat persaingan ya di tubuh sektor pemerintahan. Semangat kompetitornya seperti apa. Kemudian juga lebih diterapkannya gaya manajemen sektor privat. Ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi, ya. Tidak boros gitu, dalam menggunakan berbagai sumber. Itu yang perlu diperhatikan di dalam karakteristik NPM. Nah, perlu diingat ya bahwa kalau kita bicara tentang NPM di sini berarti manajemen profesional di sektor publik secara bertahap mereka mulai menerapkan atau mengelola organisasi secara profesional gitu ya. Memberikan batasan, tugas pokok dan fungsi serta juga deskripsi kerja yang jelas. Ya, kemudian yang perlu diingat bahwa penekanan terhadap pengendalian output dan outcome ini sudah dilakukan dengan penggunaan performance budgeting ya, yang dirancang tentunya oleh Direktorat Jenderal Perbendaraan.
tadi yang saya bilang ya, terdesentralisasi pemecahan unit-unit kerja di sektor publik gitu ya. Kemudian menciptakan persaingan ya, mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik gitu ya. Seperti adanya modernisasi kantor gitu ya. Bagaimana sih kalau perkantoran yang seharusnya yang ada di sektor publik ini dengan mengadopsi gaya-gaya yang ada di sektor privat. Kemudian juga disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya gitu. Implementasi pada kedua instansi misalnya diragukan karena masih ada aset-aset yang melebihi spesifikasi kebutuhan. Nah, sedangkan dalam disiplin pegawai itu adanya modal presensi menggunakan finger misalnya, yang sudah sangat efektif dilakukan gitu ya. Bahkan sekarang dengan adanya digitalisasi ya, sudah berbasis Android absensi, apalagi di masa pandemi ini semua melaksanakan work from home gitu ya. Itu yang yang perlu diketahui ya. Kemudian kalau kita bicara, saya sebelum masuk ke NPM ini ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang NPM ini ya, atau New Public Management ini dia berbasis ya, ada dua hal penting dalam paradigma ini, yaitu Reinventing Government ya, karyanya David Osborne dan Ted Gabler, biasanya Osborne dan Gabler gitu ya, karena nama belakangnya saja yang diambil, dan Banishing Birokrasi ya, dari Osborne dan Plastrick gitu. Nah, kalau kita lihat itu, maka akan saya bahas satu persatu dari NPM ini ya. Anda harus memahami gitu ya, memahami konsep dari NPM tersebut. Nah, dengan sendirinya ketika saudara paham tentang NPM ini, tentunya, nah ini, kalau kita melihat tentang Reinventing Government gitu ya, di sini tentunya konsep NPM ini ya, atau manajerialisme dan post birokratik ya, paradigm merupakan konsep manajemen yang muncul di Eropa. Konsep manajemen publik tersebut tidak saja berkembang di Eropa, tapi juga berkembang di Amerika Serikat ya. Nah, ketidakpercayaan yang meluas pada kinerja pemerintah, kebangkrutan birokrasi misalnya di Amerika telah melahirkan konsep reinventing government ya, sebagai model dari manajemen publik baru yang dikembangkan oleh siapa ya, Osborne dan Gabler ini. Kemudian konsep reinventing government ini sangat monumental ya, mengandung 10 prinsip. Misalnya apa? Misalnya pemerintahan katalis ya, atau Catholic government, steering rather than rowing. Pemerintah berfokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik gitu ya. Jadi sifatnya adalah pengarahan, bukan produksi pelayanan publik. Kemudian pemerintah juga milik masyarakat ya, community owned government, empowering rather than serving ya. Nah, di mana di sini pemerintah hendaknya lebih berorientasi untuk memberdayakan masyarakat, tidak sekedar hanya melayani, bagaimana caranya memberdayakan masyarakat. Kemudian pemerintah yang kompetitif atau competitive government, injecting competition ya, competition into service delivery. Ya. Pemerintah perlu memunculkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik ini. Di mana yang keempat adalah pemerintah yang digerakkan oleh misi, mission driven government ya. Transforming rule driven organization, di mana mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan ini menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi gitu. Nah, pemerintah yang berorientasi pada hasil ya, atau result oriented government ya, funding outcome not inputs ya. Pemerintah berorientasi hasil ya, di mana mampu membiayai hasil bukan masukan.
Yang selanjutnya adalah pemerintah berorientasi pada pelanggan ya. Customer driven government, meeting the need of the customer, not the birokrasi. Ya, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. Pemerintahan wirausaha, enterprising ya, government, earning rather than spending. Bagaimana menciptakan pendapatan tidak sekedar membelanjakan. Kemudian pemerintah antisipatif, anticipatory government, prevention rather than cure. Berupaya untuk apa? Mencegah daripada mengobati gitu ya. Kemudian pemerintah kuratif ya, cure. Kemudian pemerintah desentralisasi, decentralized government, from hierarchy to participation and teamwork ya. Dari hierarki menuju partisipasi dan kerja tim. Kemudian juga pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar gitu ya, market oriented government, leveraging change the market ya, mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar, sistem insentif gitu ya, bukan dengan mekanisme administratif atau sistem prosedur pemaksaan gitu. Mekanisme pasar yang digunakan di sini adalah sistem insentif gitu ya. Itu kalau kita lihat di dalam konsep reinventing government gitu. Jadi kalau kita membahas tentang reinventing ini, memang reinventing ini mewirausahakan di birokrasi ini adalah konsep-konsep ya yang dipakai oleh sektor publik dalam rangka untuk menerapkan kira-kira metode-metode apa yang dipakai oleh sektor privat. Nah, itu diterapkan sekali gitu ya. Kemudian konsep balancing birokrasi ini dibagi menjadi 5 ya, core strategi, konsekuensi strategi, customer strategi, dan juga control strategi dan culture strategi. Nah, saya harapkan nanti saudara bisa mempelajari tentang itu, apa sih ya, lebih dalam gitu ya, lebih dalam untuk mencari pengertian apa sih yang dimaksud dengan core strategi ya, apa yang dimaksud dengan konsekuensi strategi, apa yang dimaksud dengan customer strategi, apa yang dimaksud dengan kontrol strategi, dan apa yang dimaksud dengan culture strategi. Ini adalah bagian dari Balancing Birokrasi. Ya, dalam buku aslinya yang berjudul Balancing Birokrasi, The 5 Strategies for Reinventing Government. Jadi prinsipnya di dalam buku ini membagi menjadi 5 strategi. Nah, prinsip yang perlu saudara pahami bahwa balancing birokrasi ini adalah ingin merampingkan suatu struktur ya, supaya jadi miskin struktur kaya fungsi, tidak strukturnya yang besar tetapi fungsinya yang banyak gitu ya. Dari 5 ini nanti akan jelas kelihatan gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan core strategi, konsekuensi strategi, customer strategi, kemudian kontrol strategi, dan juga culture strategi. Itu yang perlu nanti saudara pahami lebih jauh gitu ya, karena pada prinsipnya di dalam perampingan itu memang wajib ya, kalau kita ingin mereform dari organisasi yang ada, maka perlu dilakukan perampingan gitu ya. Karena dengan adanya perampingan ini, maka dengan sendirinya organisasi akan berjalan secara efisien dan efektif gitu ya.
Nah, NPM dalam aksinya ini dapat berpedoman pada orientasi misalnya efisiensi drive ya, bagaimana mengefisienkan di dalam suatu organisasi yang ada, kemudian bagaimana menyederhanakan ya downsizing dan desentralisasi gitu ya. Kemudian bagaimana insert of excellence-nya ya, kemudian bagaimana juga public service, orientasi dari pelayanan publik ini bagaimana. Nah, itu orientasi daripada aksinya daripada NPM itu lebih ke sini, efisiensi, ya, mendrive supaya organisasi ini menjadi efisien ya. Kemudian menyederhanakan ya, dan juga mendistribusikan ya, mendesentralisasikan, kemudian bagaimana suatu pekerjaan ini menjadi suatu kinerja yang baik gitu ya, yang excellent. Kemudian bagaimana orientasi daripada public service, itu hal-hal itu yang menjadi aksi pada orientasi NPM ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang NPS ya. Kita akan membahas tentang NPS. Nah, tentunya di dalam NPS ini ya, di dalam NPS ini merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Zen Dehat and Robert ya, berjudul New Public Service ya. Paradigma NPS ini dimaksudkan untuk mengcounter ya paradigma administrasi yang menjadi arus utama ya. Mainstreamnya apa gitu ya, yakni paradigma New Public Management. Jadi kehadiran New Public Service ini untuk mengcounter ya apa yang ada di dalam New Public Management. Dan ini juga dianggap sebagai usaha kritikan ya terhadap Old Public Administration paradigm gitu ya. Prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari pelayanan publik baru atau New Public Service ini apa misalnya? Misalnya yang pertama adalah melayani warga negara bukan pelanggan gitu ya. Melalui pajak yang mereka bayarkan, warga negara ini adalah pemilik sah ya atau legitimate ya, bukan pelanggan gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang NPS ini lebih mengarah kepada by citizen. Ya, Anda perlu paham bahwa ketika kita membahas tentang OPA ya, basisnya adalah by government. Ketika kita membahas tentang NPM, basisnya adalah by customer. Sedangkan ketika kita membahas New Public Service, maka basisnya di sini adalah by citizen. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian prinsip-prinsip atau asumsi dasar dari pelayanan publik ini misalnya melayani warga bukan pelanggan gitu ya. Tadi yang saya bilang service citizen ya, not customer gitu. Melalui pajak mereka harus mendapatkan sesuatu yang baik gitu ya tentunya. Kemudian mengutamakan kepentingan publik ya, bukan artinya seek the public interest gitu. Kepentingan publik ini seringkali berbeda dan kompleks. Ya. Beda antara satu dengan yang lainnya tentunya berbeda. Tapi negara ini berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawab kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik tersebut. Sehingga di sini kewarganegaraan itu lebih berharga ya atau bernilai daripada kewirausahaan atau value citizenship ya, over entrepreneurship tentunya. Kewirausahaan itu penting ya, tapi warga negara berada di atas segalanya. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya berpikir strategis dan bertindak demokratis atau think strategically ya, democratically ini tentunya pemerintah harus bertindak cepat dan juga menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan-persoalan publik gitu ya. Nah, menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah ya. Recognize the accountability isn't simple ya. Pertanggungjawaban mereka proses yang sulit ya dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat. Melayani daripada mengarahkan, save rather steer gitu ya. Fungsi utama pemerintah di sini adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
menghargai manusia tidak hanya sekedar produktivitasnya, value people not just productivity. Kepentingan masyarakat ini harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, bagaimana paradigma NPS dibangun? Paradigma NPS ini dibangun berdasarkan Theory of Democratic Citizenship, ya. Kemudian teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara dengan pemerintah gitu ya. Kemudian model of community and civil society itu ya berdasarkan itu. Kemudian organizational humanism and the new public administration. Dan yang keempat adalah postmodern public administration. Nah, cara pandang dari NPS ini menurut Den Hart ini diilhami oleh teori politik tadi yang saya bilang, demokrasi ya, teori politik demokrasi, terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara dengan pemerintah. Kemudian pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen gitu ya. Bahwa manusia itu dari sisi-sisi manusianya perlu diperhatikan di dalam organisasi ya, bukan hanya mengutamakan efisiensi saja. Nah, meskipun secara garis besar hanya ada 3 paradigma dalam pelayanan publik, namun ada beberapa akademisi yang menyatakan bahwa governance merupakan salah satu paradigma dalam pelayanan publik. Government atau sekarang lebih dikenal dengan good governance ini bisa dikatakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya ya. OPA, NPM, NPS gitu ya. Gitu. Ini kemudian perubahan paradigma pelayanan publik kalau kita lihat ya primary theoretical and epistemological foundation ya. Kemudian di OPA ini political theory, social and political commentary ya, augmented by naive social science. Kemudian di NPM economic theory ya, more sophisticated dialogue based on ya, positivist social science tentunya, sedangkan di NPS democratic theory varied approach to knowledge ya, including positive ya, interpretive, critical dan juga postmodern. Nah, siapa yang dilayani? Di OPA ini klien dan konstituen gitu ya. Itu klien dan konstituen. Sedangkan di NPM yang dilayani adalah customer. Sedangkan di NPS yang dilayani adalah citizen. Makanya saya tadi katakan, siapa yang dilayani dalam OPA ini orientasinya lebih ke by government, di NPM lebih ke by customer, sedangkan di NPS lebih by citizen gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana perubahan paradigma pelayanan publik ya menurut Den Hart and Den Hart. Bagaimana peranan pemerintah? Nah, kalau di OPA ini bersifat rowing ya, artinya mendesain dan melaksanakan pelayanan publik. Sedangkan di New Public Management steering ya, sebagai katalis ya, dan juga memanfaatkan mekanisme pasar. Sedangkan di NPS sifatnya serving ya, negosiasi ya. Kemudian brokering, berbagai kelompok kepentingan dan juga menciptakan nilai bersama. Kemudian bagaimana yang mekanisme pencapaian tujuan kebijakan? Ya menjalankan program ya, tentunya melalui instansi pemerintah yang ada. Kemudian yang di NPM bagaimana? Mencapai tujuan kebijakan ya, melalui apa? Mekanisme pasar dengan pelaku utama swasta dan masyarakat. Kemudian yang New Public Service bagaimana? Ya membangun koalisi ya, antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kemudian diskresi ya, administrasi gitu ya. Yang OPA ini lebih terbatas ya, kalau yang NPM lebih luas. Kenapa terbatas? Karena tadi sifatnya intervensi pemerintah itu masih sangat besar ya. Sedangkan yang NPS terbatas dan ada pertanggungjawaban, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dari struktur organisasinya bagaimana? Kalau yang OPA ini birokrasinya birokratis ya, otoritas hierarkis ke dalam, ya, kontrol dalam regulasi ke dalam masyarakat.
New public management bagaimana? Layanan publik yang tersentralisasi. Tapi kendali utama tetap di tangan pemerintah. Nah, yang new public service ini kolaboratif ya. Kepemimpinan bersama secara internal dan eksternal. Sedangkan yang motivasi, kalau OPA ini gaji dan tunjangan serta perlindungan sebagai pegawai negeri. Yang NPM semangat wirausaha ya dan keinginan ideologis mengurangi ukuran pemerintah. Artinya size ya atau melakukan restrukturisasi atau penataan organisasi. Kemudian yang new public service ini bagaimana pelayanan masyarakat ya. Keinginan memberikan kontribusi kepada masyarakat bagaimana sih? Karena pajak ini adalah dari masyarakat. Nah, bagaimana memberikan dikembalikan itu kepada masyarakat untuk mensejahterakan mereka gitu. Kemudian pendekatan akuntabilitas ya. Secara hierarkis administrator bertanggung jawab pada pejabat politik ya. Market driven, responsif ya kepada customer atau citizen. Kemudian yang new public service, akuntabilitas hukum ya. Nilai masyarakat, norma politik, profesional dan juga kepentingan masyarakat. Itu kalau kita lihat tentang NPM. Nah, sebelum saya masuk ke governance, saya akan ada hal yang perlu Anda lihat gitu ya, ini tadi ini ya. Nah, ini paradigma OPA, NPM dan NPS gitu. Kalau Anda bandingkan paradigma 1 sampai 5 ya, mungkin Bu Susi sudah membahas tentang pergeseran paradigma gitu ya minggu yang lalu. Di OPA ini politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan publik atau ekspresi kehendak rakyat ya. Kemudian administrasi negara berkenaan dengan implementasinya. Kemudian penyantuan dari ilmu administrasi negara dan ilmu politik itu sudah toh kemarin ya, yang ada dikotomi dan yang lain-lain itu. Kemudian prinsip-prinsip manajemen dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Ya, perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi seperti metode kuantitatif, ya analisis sistem, operasional riset, ekonometri dan sebagainya. Kemudian administrasi publik dengan fokus pada teori organisasi, ya, teori manajemen dan juga kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah pada kepentingan publik. Ya, ini NPM melahirkan konsep entrepreneur government ya. Kemudian Reagan mengatakan government is not solution ya to our problem. Government is the problem gitu ya. Nah, paradigma NPM ini tahun 1992 sampai 2002 ya. Tadi ada 10 prinsip tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Catatan di sini adalah di dalam NPM ini ya, karena orientasinya kepada customer ya, birokrasi dianggap lamban ya, gemuk, boros, inefisiensi, sehingga merosot dari kinerja pelayanan publik gitu ya. Kemudian yang NPS dari King dan Siever ya tahun 1998 mengatakan gen up thinking and gen up action ya, yang seperti yang dikatakan oleh Stewart et al. Tahun 99. Kemudian Citizen First yang disampaikan oleh Den Haat dan Gray tahun 1998. Perlu saudara ketahui bahwa paradigma NPS ini mulai tahun 2003 sampai sekarang ya. Server rather than steer dan sebagainya gitu, yang seperti saya katakan tadi gitu ya. Prinsipnya ini isu tentang justice ya, equity, keadilan, participation ya, bagaimana partisipasinya, leadership, kepemimpinan yang kurang diperhatikan tentunya dalam re-eventing government tersebut gitu ya. Itu yang perlu saudara ketahui gitu. Kemudian ini kelanjutannya gitu ya. Nanti bisa dibaca. Kemudian ini juga kritikannya apa gitu ya. Dalam kritikannya apa? Kritikan yang berlaku gitu ya. Ini kalau kita lihat ini di sini.
Nah, ada masalah-masalah dalam penerapan OPA ya. Kemudian ada juga kritikan-kritikan dalam penerapan NPM ya. NPS juga begitu menuai kritik ya. Katanya NPS ini hanya cocok untuk negara maju, untuk negara federal. Karena etika dalam pemerintahnya sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Ya, sulit diterapkan pada sistem pemerintahan yang otoritarian ya dan sentralistis. Ya, tentunya di sini tidak banyak masyarakat yang miskin ya, artinya powerless gitu ya. Banyak entitas sosial dan pelayanan publik telah berubah menjadi entitas bisnis ya, karena orientasinya adalah kepada by citizen gitu ya. Itu kalau kita lihat. Kemudian ini ya paradigma dan pendekatan OPA ini lebih cocok untuk lembaga yang menangani bidang atau sektor politik dan hukum keamanan gitu. Kalau yang NPM lebih cocok untuk lembaga yang menangani bidang atau sektor perekonomian karena by citizen, by customer gitu ya. Kemudian yang NPS lebih cocok untuk lembaga yang menangani bidang atau sektor kesra, ya, by citizen, lebih mensejahterakan masyarakat sifatnya. Gitu ya. Kemudian kita akan melihat bagian yang selanjutnya adalah tentang governance ya. Tentang governance. Nah, ketika kita membahas tentang governance, tentunya kita ya harus paham apa sih yang dimaksud dengan governance ini, gitu ya. Nah, kalau kita membahas tentang governance ini artinya tata pemerintahan ya. Kemudian semakin ke sini governance ini disandingkan dengan kata good, jadi good governance gitu ya, tata pemerintahan yang baik. Ya bukannya bad governance ya, tata pemerintahan yang buruk gitu ya, bukan itu. Apa sih governance ini? Governance ini adalah tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi ya, politik dan administrasi. Untuk apa? Mengelola urusan negara pada semua tingkat. Nah, tata pemerintahan ini mencakup seluruh mekanisme, proses, lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakatnya mengutarakan kepentingan mereka dan juga menggunakan hak hukum ya, memenuhi kewajibannya dan juga menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tapi kalau kita ditanya tentang governance itu apa sih gitu ya? Ya tata pemerintahan gitu ya, tata pemerintahan. Kemudian kalau pendapatnya Laina Lalolo ya dan Mipta Toha, kalau Loina ini mengatakan bahwa good governance ya keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar dan masyarakat. Sedangkan good governance adalah tata pemerintahan yang dijalankan pemerintah ya menurut Mipta Toha ini. Yang dijalankan oleh pemerintah, swasta dan rakyat secara seimbang ya. Tidak sekedar jalan melainkan harus masuk ke kategori yang baik atau good gitu loh. Jadi dari ketiganya ini baik pemerintah, swasta dan rakyat melaksanakan kegiatan bukan hanya sekedar melaksanakan tapi juga harus good. Karena ada kata-kata good governance. Ini domain dari governance ya. Ada state atau negara gitu ya, ada sektor privat atau pasar dan juga ada civil society gitu ya. Nah, aktor dalam menjalankan governance adalah government itu sendiri ya atau state tadi, kemudian swasta ya dan juga rakyat atau society tadi yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan kohesi, keseimbangan serta peran yang saling mengontrol. Nah, dalam konsep kalau kita bicara tentang government beda ya, governance dengan government beda. Kalau kita bicara konsep government, aktor tunggalnya atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi apa? Berbagai peran dan fungsi gitu ya. Nah, perkembangan terakhir mengenai peran pemerintah yaitu telah terjadinya pergeseran dari government ke governance ya.
sekedar pemberi pelayanan ya, provider, menjadi fasilitator. Ya, kepemilikan negara menjadi kepemilikan rakyat. Gitu. Itu kalau kita lihat dari teorinya Edralin ya tahun 77. Nah, istilah governance ini merupakan suatu terminologi ya, suatu istilah yang digunakan untuk mengganti istilah government yang menunjukkan otoritas politik ya, dan juga ekonomi dan administrasi pengelolaan kenegaraan ya. Makanya governance ini lebih mengarah kepada tata kelola. Kalau good government, ya good governance berarti ya, tata kelola pemerintahan. Kalau good government berarti pemerintahan yang baik. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus saudara ketahui ya. Nanti di mana lokus administrasi negara. Nah, untuk membedakan apakah suatu institusi itu menjadi lokus administrasi tidak ditentukan oleh kepemilikan dan statusnya, tapi ditentukan oleh perilaku dan orientasinya. Nah, dengan memperluas lokus gitu ya, seperti lokus dan fokus kemarin kan sudah diajarkan ya tentang paradigm daripada administrasi negara ini sendiri gitu ya. Teori-teori administrasi negara ini akan menjadi relevan dan sensitif ya terhadap misi utamanya untuk menyelenggarakan public good gitu ya. Nah, teori-teori administrasi negara ini bisa saja menjelaskan perilaku dari organisasi campuran ya yang terlibat di dalam publicness itu. Nah, bagaimana fokus studi governance? Dimensi penting dari governance ya, kelembagaan sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku atau multi stakeholder. Nah, teori administrasi negara ini menjelaskan bentuk-bentuk organisasi yang dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan publik ya, serta dinamika dan interaksi yang kompleks. Administrasi negara konvensional juga mengembangkan struktur kelembagaan ya secara formal, hierarki yang ketat dan juga prosedur yang rigid gitu ya. Di mana dimensi penggunaan kekuasaan, misalnya penggunaan kekuasaan harus didasarkan pada nilai yang lebih kompleks ya daripada efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan keadilan sosial dan demokrasi. Gimana yang dimensi proses? Ini menjelaskan bagaimana berbagai unsur dalam lembaga pemerintahan dapat memberi respon ya terhadap berbagai masalah publik yang muncul di lingkungannya. Itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Saya kira itu untuk kuliah pada pagi hari ini. Saya mengharapkan kepada saudara buat ringkasan dari video yang saya share ini ya. Nanti untuk ketentuannya lihat di e-learning ya. Kemudian jam berapa harus submit, ketentuannya bagaimana. Silakan saudara langsung melihat e-learning supaya tidak terlambat untuk submit. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Ya, jangan keluar kalau tidak perlu, ya.